Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat bergabung ke channel Burik ini. Mari kita bertukar pikiran lewat opini yang akan saya sampaikan kali ini dengan tema PNS, Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara, Anti Korupsi. Mengapa saya ingin memberikan opini seperti ini adalah karena pemerintah negeri ini dapat berjalan membutuhkan pegawai untuk mengurusi semua kegiatan yang melibatkan aturan yang harus berjalan agar semua aspek dapat berjalan dengan kondusif. Lebih lengkapnya bisa kita baca di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kalau saya bilang sederhananya, PNS atau ASN ini adalah abdi negara atau pelayan publik, atau seorang abdi, pelayan, pembantu, atau babu. Jadi setinggi-tingginya jabatan PNS ini, tak lebih tak kurang secara kasarnya bisa disebut babu. Ia adalah pelayan masyarakat. Jadi saya harap meskipun menjadi pejabat eselon 1, janganlah songong. Ingat, Anda digaji oleh APBN yang juga bersumber dari pajak yang dibayar oleh masyarakat awam. Jadi sebagian gaji Anda atau isi perut Anda dan sekeluarga itu berasal dari keringat masyarakat awam. Jadi sesekali jangan songong di depan publik. Walaupun Anda orang penting, Anda tetaplah seorang pelayan. Profesi PNS ini memang sangat krusial dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga sumber daya manusia yang menggeluti profesi tersebut harus memang berkualitas, terlebih integritas. Apa itu integritas? Integritas itu seperti bagaimana kita bekerja dengan semestinya, tanpa diawasi, tanpa diperhatikan, tanpa perlu pengakuan, dan tak ada kompromi. Bertanggung jawab secara moral terhadap dirinya sendiri. Untuk menjadi PNS, seseorang harus mengucapkan janji dan sumpah PNS berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan objek sumpah yakni menggunakan kitab suci. Maka Anda yang mengaku beragama, jika melanggarnya, selain dikenakan sanksi dan hukum di dunia, PNS juga akan jadi sate di panggangan api neraka. Di luar itu Anda juga kudu kreatif dan berkompeten. Di luar itu, PNS juga dituntut untuk kreatif dan berkompeten. Nah, untuk memenuhi itu, makanya sejatinya profesi PNS bukanlah hal yang mudah didapatkan. Walau dengan spesifikasi tinggi, dengan gaji seadanya. Jadi menurut saya, jika Anda yang punya obsesi harta dan materi, janganlah coba-coba untuk menjadi PNS. Karena Anda mustahil kaya dengan profesi babu atau pelayan. Jika Anda melihat ada PNS yang berlebihan harta, orang tersebut bukanlah maling ataupun korup, tapi kerja kayak robot, siang dan malam. Pagi sampai sore jadi pelayan masyarakat. Malamnya ia adalah seorang bos. Perlu Anda ketahui, banyak PNS yang tidak diketahui cara dia mencari kekayaan di luar profesinya sebagai seorang babu. Ketika kita tidur, mereka bekerja. Entah apa pekerjaan mereka. Baik itu sebagai konsultan, desainer, arsitek, owner perusahaan di mana perusahaan tersebut diatasnamakan istri atau anaknya. Dan ketika malam mereka mereview apa saja yang dikerjakan oleh perusahaannya. Ada juga kemudian yang menjadi penulis. Ada yang bekerja secara online. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang mereka bisa lakukan ketika kita tidur. Mereka merasa profesi PNS bukanlah hal yang tepat untuk menjadi kaya, tapi bisa menjadi jalan untuk meraih itu. Seperti menemukan kolega, relasi, lobi, dan sebagainya. Tapi mereka beranggapan bahwa profesi PNS cukup untuk menjadi bekal di afterlife.
atas pelayanan publik yang baik. Karena itu tadi, spesifikasi, requirement, dan tanggung jawabnya tidak sebanding dengan gajinya. Maka dari itu, ada yang namanya oknum pemalas. Kerja layaknya seorang profesional pun tak bisa, apalagi cari duit di luar itu. Akhirnya oknum tersebut memanfaatkan jabatannya untuk berlaku curang atau korupsi. Lalu, apakah mereka pantas disebut PNS? Tentu tidak, bukan? Karena mereka telah melanggar sumpah dan janji integritas PNS, mereka lebih pantas disebut pembual, pembuat sumpah dan janji palsu. Bahkan jika saya boleh bilang, mereka telah melecehkan kitab sebagai objek dari sumpah atau janji tersebut. Mereka pantas jadi kerak neraka. Koruptor yang telah merugikan negara bukan orang ya, negara yang penduduknya 260 juta jiwa sudah merasa dirugikan, termasuk di dalamnya itu para fakir miskin, yatim piatu, janda cantik. Makanya sudah layak mereka jadi kayu bakar di neraka. Tapi jika tidak seberat itu permasalahannya, tidak sampai dengan korupsi, hanya saja sering berleha-leha, santai, tidak punya motivasi, kerja hanya sebatas job desk. Itu pun jika rekannya bisa mengerjakannya, dia cuek aja. Kemudian ada juga melayani dengan muka jutek, terkesan tidak ramah, berbelit, dan penuh intrik. Sekali lagi saya katakan, mereka itu sama saja dengan koruptor, tidak bisa memenuhi sumpah atau janjinya, alias mengingkarinya. Hanya saja kerugian materinya tidak terlihat. Mereka tetap saja tak layak disebut PNS. Jadi semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat dimengerti. Dengan begitu PNS atau ASN atau siapa saja itu dapat memahami bahwa profesi ini bukanlah profesi kaleng-kaleng. Menjadi babu yang baik itu harus patuh pada majikannya, ramah, murah senyum, dan berintegritas, demi terciptanya birokrasi ruwet yang bisa dimaklumi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik berikutnya yang akan melibatkan anak-anak kita, yakni tawuran. Jadi jangan sampai ketinggalan. Tekan tombol subscribe-nya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu.